Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat-sobat semua, dulur-dulur kabeh di Budi NZ Channel. Spesial hari ini saya mendapat anugerah ini istilahnya, sobat kami atau kolega kami, teman kami, Mas Agam dari New Zealand Channel yang sangat populer ini telah berkenan bergabung saya untuk ngobrol-ngobrol santai. Selamat sore atau selamat malam, Mas Agam. Selamat malam juga Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. buat semuanya para penggemar Budi NZ Channel dimanapun berada. Terima kasih. Apa kabar ini Mas Agam? Alhamdulillah baik Mas Budi, baik. Terima kasih banyak ini telah meluangkan waktu untuk berbagi dengan saya dalam obrolan santai malam hari ini. Mudah-mudahan selain saya ya, teman-teman lain juga termotivasi dengan obrolan malam hari ini. Kita akan mengorek dari pengalaman Mas Agam sebagai YouTube kreator ya, yang sangat sukses menurut saya, bagi saya ya, karena dalam waktu yang sangat singkat gitu, beliau ini sudah mampu menunjukkan keahliannya gitu. Jadi akan kita tanya-tanya ya, kata tanya-tanya. Mungkin untuk pertanyaan pertama dari obrolan sore hari ini atau obrolan yang sangat santai ini, boleh nggak sih Mas Agam berbagi dengan kita atau dengan kawan-kawan yang ada di dimanapun Anda berada gitu, mengenai kapan sebenarnya mulai tertarik untuk terjun di dunia per-YouTuban ini, Mas? Iya, terima kasih. Alhamdulillah Mas Budi dari Budi New Zealand Channel dan juga sobat-sobat follower para penggemar Budi NZ Channel. Terus terang saya bersyukur sekali dan berterima kasih ya bisa dikasih kesempatan untuk tampil di sini karena sebetulnya saya memang bukan YouTube yang sudah sangat berpengalaman, sama sekali tidak. Karena saya juga baru mulai belajar menjadi YouTuber, masih pemula juga. Tapi mudah-mudahan saja informasi sharing kita hari ini bisa bermanfaat. Saya mulai mencoba untuk menjadi YouTuber sekitar bulan November tahun lalu. Jadi kira-kira sudah 8 bulan sampai hari ini, Mas. Baru 8 bulan ya, tapi sudah luar biasa, sudah liputannya sudah menggemparkan dunia lah gitu. Nah, gini-gini kan untuk menjadi seorang YouTuber itu kan termasuk saya ya, termasuk banyak orang itu tidak yakin dengan kemampuan kita sendiri gitu. Apakah saya ini bisa atau apakah kita ini bisa ya untuk menjadi YouTube kreator gitu. Mungkin bisa di-share dengan kita ini Mas Agam tips-tipsnya supaya kita ini yakin gitu. Oh ya, saya akan bisa gitu. Gimana ini, Mas? Gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, Mas Budi, setiap orang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi YouTuber. Karena seorang YouTuber itu adalah, kalau menurut saya adalah seorang yang ingin berbagi tentang pengalamannya, tentang kegiatan sehari-harinya, tentang passion-nya, tentang hobinya mungkin. Jadi setiap orang sangat-sangat memiliki peluang untuk bisa menjadi YouTuber. Apalagi YouTube itu membuka kemungkinan untuk berbagai karakter, berbagai peristiwa, dan berbagai gaya hidup. Seperti itu, Mas Budi. Jadi dalam hal ini siapa saja nih ya, insya Allah bisa gitu ya, dengan keyakinan gitu ya, dengan semangat dan kerja keras gitu ya, Mas Agam ya? Iya, Mas Budi, kalau kalau sobat-sobat melihat Mas Budi ini masih muda sekali ya. Juga sobat-sobat yang lain. Kalau saya kan sudah cukup berumur, saya baru mulai. Dan itu saya baru. Mas Agam. Iya, jadi peluang sobat-sobat, apalagi Mas Budi ya, juga sobat-sobat yang lain yang masih muda-muda tentu sangat terbuka lebar, dan lebih enaknya lagi YouTube itu juga akan memberikan, kalau kita rutin rajin, bisa memberikan penghasilan yang kalau terus kita rutin selalu lakukan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan aja bisa dari sedikit-sedikit akan bisa menjadi besar penghasilan dari situ ya. Nah, untuk membuat YouTube ini apa diperlukan
peralatan yang mahal atau apa ini yang diperlukan ini Mas? Apa cukup dengan cellphone yang kita punya saja gitu, dengan editor yang sederhana gitu, gimana itu Mas? Baik Mas Budi, saya sendiri terus terang secara pribadi sangat menggunakan peralatan yang sederhana karena kemampuan IT saya juga terbatas, kemampuan perkameraan saya, fotografi saya terbatas. Saya itu hanya menggunakan HP saja Hmm. ketika mengawali profesi sebagai YouTuber itu. Dan itu sudah lebih dari cukup karena HP-HP sekarang itu bagus-bagus sekali Mas Budi. Pixelnya juga udah tinggi-tinggi ya, udah bagus ya. Betul, Iya, betul. iya, iya. Jadi nggak perlu peralatan yang mahal ya, yang harus canggih gitu, malah kita nggak bisa mengoperasikannya ya. Tapi kalau dengan yang kita mampu, mungkin insya Allah ya, insya Allah mungkin dengan semangat lah tentunya. Nah, kan Mas Agam ini kan memang background-nya adalah penyiar gitu ya, banyak terjun di TV, ya dulu lama di TV gitu. Pemilihan judul yang menarik kira-kira ini gimana caranya nih ya? Kalau saya ini kan susah untuk bikin judul yang wow gitu. Gimana nih Mas? Betul sekali Mas Budi. Jadi mungkin menjadi seorang YouTuber itu relatif sangat mudah ya. Tapi yang utama adalah kita harus punya visi dan misi dulu. Nah gitu. Visi misi kita misalnya adalah untuk sharing pengetahuan Hmm. kepada para penonton, misalnya para pemirsa, untuk sehingga dapat informasi yang kita berikan ini bisa bermanfaat. Itu visi misi ya. Hmm. Kemudian selanjutnya, saya jadi lupa tadi pertanyaannya apa? Ini untuk pemilihan kata-kata untuk membuat sebuah judul yang bisa menggetarkan hati orang. Oh ini supaya orang ini bisa menonton gitu dengan melihat judulnya atau membaca judulnya gitu. Ini kan nggak mudah ini. Gimana nih menurut Mas Agam yang bisa membuat judul itu bisa menarik terhadap orang-orang gitu? Betul betul. Pemilihan judul itu sangat penting sekali. Jadi istilahnya judul itu harus bersifat eye catching. Jadi ketika penonton melihat video kita dari judul itu sudah langsung tertarik ya untuk membuka video tersebut. Nah, salah satu yang bisa kita pelajari adalah kita bisa lihat YouTube video-video dari YouTuber terkenal karena itu banyak sekali contoh kata-kata yang menggelitik ya, contoh kata-kata yang menarik dan dari situ mungkin bisa kita data tuh untuk bisa kita ikuti. Mungkin ada kata-kata yang cocok dengan video kita dan kadang-kadang kata-kata itu sendiri mungkin kita perkembangan kata-kata itu kan sangat berubah-ubah ya. Kadang-kadang Iya. ada zaman-zaman sekarang banyak kata-kata yang khas untuk anak sekarang dan dari situ kita bisa belajar banyak untuk diambil sebagai judul-judul video kita, Mas Budi. Iya betul betul ya, betul sekali ya. Memang tidak mudah sih untuk memilih kata-kata itu kalau tidak terbiasa. Saya melihat video-video yang konten-konten yang diupload oleh Mas Agam ini judulnya selalu sangat menarik dan orang itu wah saya harus menonton ini dengan judul ini nih. Nah ini memang perlu ketelatenan pastinya ya, perlu belajar memang. Jadi saya kira tidak perlu khawatir ya, kita juga saya coba, saya juga masih baru sekali ini di dunia ini. Memang saya juga sudah punya YouTube, tapi dulu itu misinya hanya, yang penting saya punya tempat untuk menyimpan data, menyimpan kenangan gitu. Nah ini dengan apa namanya itu viralnya video Mas Agam ini memberikan satu inspirasi nih kepada saya ini, oh ya cobalah, ini siapa tahu gitu. Kita cobalah belajar dari nol lagi, memulai lagi gitu. Mudah-mudahan ya bisa meniru jejaknya Mas Agam ini. Jadi kalau tadi peralatan nggak perlu yang mewah-mewah ya, semua seadanya, yang penting bisa untuk merekam dan sebagainya, pemilihan judul harus belajar dan sebagainya. Nah, sekarang ini kan Mas Agam kan kita ini kan di New Zealand gitu. Apakah menjadi satu kendala ini Mas untuk menarik viewers gitu, Mas? Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, masih soal judul sedikit ya, Mas Oh Budi iya boleh sharing. boleh banget, boleh Mas banget. Budi dan kawan-kawan. Ya. Kalau bisa juga judul selain eye-catching, selain menarik, juga usahakan judul itu jujur. Jadi sesuai dengan fakta
kita yang akan ada di video, Mm-mm. gitu ya. Jangan sampai nanti follower atau penonton kita merasa, loh kok judulnya begini setelah dibuka lain gitu. Ya, ini sudah menipu kali Jadi dia. jadi Iya, menipu. iya. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan Mas Budi yang barusan soal kondisi di New Zealand, New Zealand itu salah satu negara yang atraktif ya, yang sangat Hmm, menarik di dunia ini. Banyak orang ingin tahu tentang New Zealand, berbagai hal tentang New Zealand. Walaupun kecil dan berada di kutub selatan, tetapi justru kekecilan ini dan berada di posisi yang ujung kutub selatan ini menjadi salah satu daya tarik. Jadi iya, ini iya. kesempatan yang bagus sekali buat kita semua Ah, yang berada yes. di New Zealand. Ayo kita manfaatkan berbagi keadaan di sini lewat YouTube. Iya, siap. Mantap sekali ini kalau udah banyak pengalaman nih, nak mengalir ini. Tapi kita tetap akan belajar ini. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi mungkin yang terakhir ini ya. Karena banyak orang selalu membicarakan hal ini gitu. Apa saja sih sebenarnya yang disyaratkan ketika kita berniat menjadi YouTuber agar YouTube yang kita buat itu mungkin bukan tujuan utamanya untuk mendapatkan penghasilan, tapi kan tidak ada jeleknya kalau kita juga mengetahui kalau seandainya di kemudian hari itu YouTube ini juga bisa menghasilkan sesuatu gitu. Syarat-syarat apa itu yang harus dipenuhi ketika YouTube kita itu bisa mendapatkan sesuatu atau penghasilan gitu, Mas? Betul sekali Mas Budi. Jadi alhamdulillah kalau kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube itu kan sangat bermanfaat buat kita ya, juga buat keluarga tentunya. Dan juga kita akan merasa bahwa aduh jerih payah kita ini dapat reward gitu ya. Betul ya. Itu kan istilahnya di YouTube kan monetisasi ya. Mm-mm. Sobat-sobat itu juga sering dengan monetisasi. Jadi disyaratkan saat ini YouTube punya kebijakan monetisasi dapat dilakukan bila subscriber kita atau follower kita sudah mencapai minimal 1.000 orang 1.000 ya. dan jam tayang, ya 1.000 orang dan jam tayang dari video kita itu minimal mencapai 4.000 jam tayang. 4.000 jam Seperti ya. itu. Iya, Jadi iya. kalau satu video kita panjangnya 10 menit, orang menonton video kita berarti satu video 10 menit. Hmm. Nah, itu total yang orang tonton di video kita itu harus bukan 10 menit, tapi 4.000 jam. Jadi bisa dikira-kira tuh. Ya, kita Berapa lama orang sekitar 40.000 viewer lah gitu ya. Insya Allah seperti betul, itulah. betul. Ya. Jadi, ya, Iya. ya luar biasa. Nih, ya alhamdulillah saya senang sekali tuh melihat kemarin video Mas Agam yang peliputan di atas gunung, rumah di atas gunung itu ya, langsung viral gitu, luar biasa itu. Selamat itu, luar biasa itu Mas, liputan yang sangat bagus itu. Itu bisa Iya, menginspirasi terima kasih. banyak gitu ya untuk mungkin yang terakhir tips-tips untuk teman-teman pemula, YouTuber pemula Mas. Mungkin pertanyaan terakhir, silakan Mas. Oke, tips-tips kalau saya boleh sharing berdasarkan pengalaman saya sampai saat ini ya, jangan pernah menyerah. Menjadi YouTube itu jadikan itu mungkin seperti kalau dulu kita dokumentasi foto kita, keluarga Pribadi kita taruh di gitu. album ya. Iya. Sekarang anggap aja ditaruh di YouTube sehingga tidak hilang, dan juga jangan pernah menyerah untuk terus mendokumentasikan apa saja, apa lifestyle kita atau acara-acara kita ingin kita sharing di dalam YouTube terus menerus ya. Jangan pernah menyerah, apalagi kalau harapannya juga mudah-mudahan nanti bisa dimonetisasi. Ya, Ya, amin. jadi karena Ya. ada waktu 1 tahun ya, Mas Budi dan 1 tahun ya. sobat-sobat. Jadi terus dikejar itu, usahakan ya, jangan pernah Ya, insya menyerah. Allah. Ya. Semuanya kan bermula dari awal, dari 1-2 subscriber sampai insya Allah semuanya pun akan Siap. sukses. Baik. Baik, terima kasih Mas Agam atas waktunya yang sudah share kepada kita nih informasi yang sangat bagus tentu. Jadi teman-teman seperti saya juga, ini saya juga pemula sekali. Teman-teman yang akan memulai untuk mengabadikan kenangan atau apa saja momen-momen di YouTube nggak ada salahnya gitu, nggak ada salahnya. Jadi mari kita bersama-sama kita mulai, kita tiru jejaknya Mas Agam ini yang sangat luar biasa gitu. Nah, sobat-sobat juga jangan lupa untuk subscribe New Zealand Channel, ini channelnya Mas Agam.
Dan juga jangan lupa juga Budi NZ Channel ini juga baru, nggak apa-apa lah, ya di-subscribe juga, karena tanpa dukungan Anda, kita tidak berarti apa-apa lah gitu. Saya kira itu saja, terima kasih Mas Agam. Mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk para YouTuber, kalau memang ada, Mas Agam, sebagai penutup. Oh iya, kalau boleh sharing ke Mas Budi dari Budi NZ Channel, satu aja buat sobat-sobat semua juga, usahakan jangan sampai memasukkan hal-hal yang bersifat sara ya. Nah, Sayang nanti videonya, nanti ya, banyak betul. yang jadi malah banyak haters jadinya ya. Iya, betul. Buat Mas Budi dari Budi NZ Channel, terima kasih banyak dari kami, dari New Zealand Channel. Juga buat sobat semua, jangan lupa terus subscribe dan dukung Budi NZ Channel dan juga New Zealand Channel ya. Ya, terima kasih banyak Mas Agam atas waktunya. Kita tutup perjumpaan atau obrolan kita sore hari ini. Mudah-mudahan ini tidak hanya bermanfaat pada saya aja, tapi juga bermanfaat untuk semuanya, masyarakat Indonesia mungkin di New Zealand dan seluruh yang ada di dunia lah gitu, termasuk yang ada di Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Apabila ada hal yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup perjumpaan kita sore hari ini. Terima kasih Mas Agam. Waalaikumsalam. Ya, salam untuk keluarga. Sama-sama.